Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat Afirut, yang saya hormati para umat muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama masih mendapatkan nikmat mauna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu dalam rangka berbincang-bincang tentang Ramadan, ya. Satu kesempatan yang sangat luar biasa, ya. Karena bulan Ramadan adalah dimimpikan oleh banyak orang, terutama kaum muslimin, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang bulan Ramadan, beliau pernah bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadana harramallahu jasadahu minan niran." Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ketika menghadapi bulan Ramadan yang tadi saya katakan sangat luar biasa itu, dan malah justru junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bagian dari tamu penting, ya, yang harus kita sambut dengan gembira. Untuk itu beliau tadi menyatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadan," barang siapa yang merasa bersukacita, bergembira ketika datangnya bulan Ramadan, maka harramallahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, orang yang menyambut bulan Ramadan dengan sukacita itu, harramallahu jasadahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad dari orang yang menyambut bulan Ramadan itu dengan sukacita itu, mengharamkan untuk masuk neraka. Artinya ada jaminan, ya, bahwa barang siapa yang menyambut bulan Ramadan itu dengan sukacita, maka janji Allah dia akan masuk surga, ya. Jadi artinya diharamkan untuk masuk neraka, itu berarti kebalikannya. Mafhum mukhalafahnya adalah masuk surga. Apa itu artinya neraka dan apa itu artinya surga? Neraka itu adalah balasan bagi umat Muhammad, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu ganjarannya adalah neraka tadi. Nah, kalau jannah itu adalah satu tempat, satu suasana yang diperuntukkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperuntukkan untuk hamba Allah yang imtisalu awamirihi wastinabu nawahi, yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mencegah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Ini saya kira sesuai dengan tujuan akhir daripada puasa yang sangat luar biasa yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan puasa, kewajiban puasa itu hanya diperuntukkan untuk orang yang beriman, orang yang betul-betul percaya, orang yang betul-betul mengiktikadi, ya, tidak meragukan lagi, ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga perintahnya, ya. Selain itu tidak, karena memang puasa itu berat, ya, perlu kesabaran, ya. Kita menghilangkan kebiasaan, ya, mencegah dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian dalam 1 bulan kita tidak boleh melakukan itu, ya. Untuk itu maka panggilan ini khusus, ya, diperuntukkan untuk orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, ya. Jadi diwajibkan puasa itu atasmu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan bagi umat-umat yang terdahulu. Apa maksudnya? Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian hamba Allah yang mau berpuasa itu bisa mendapatkan predikat yang paripurna, ya. Predikat yang paling paripurna, ya, paripurna is paling, ya. Jadi ini tidak hanya sekedar sempurna, tapi ini paripurna, yaitu predikat muttaqin itu. Apa itu predikat muttaqin itu? Kalau ditilik dari arti dari takwa, itu sebagaimana tadi yang saya nyatakan adalah imtitsalu awamiri wastinabu nawahi, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah. Apa itu perintah wajib, perintah sunnah, perintah yang hanya sekedar anjuran. Perintah wajib adalah perintah yang sebagaimana kita lakukan, ya, betul-betul ritual, ya, sholat, zikir, baca Al-Quran, ya. Kemudian puasa, zakat, dan haji, ya. Itu adalah beberapa ritual, baik itu wajib atau yang sunnah, semuanya lengkap, tidak pernah ditinggalkan, ya. Jadi termasuk juga perintah-perintah yang berhubungan dengan interaksi sosial, ya, hubungan kemasyarakatan, bagaimana kemudian berhubungan dengan keluarga. Bagi seorang orang tua, seorang ayah atau ibu atau orang tua, bagaimana kemudian mereka bisa memenuhi kewajiban dan hak-hak daripada keluarganya. Kemudian merembet lagi agak luas barangkali dengan tetangga, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga. Kalau diperluas lagi mungkin di komunitas tertentu, ya, sebagaimana sahabat-sahabat di Averus, ya, mungkin juga organisasi-organisasi atau lembaga yang lain, di kantor, di tempat-tempat keramaian, pasar, ya, karena kita dagang dan lain sebagainya. Semuanya apa yang dilakukan itu diupayakan sesuai dengan apa yang diperintah, ya. Jadi nggak ada yang salah, ya, nggak ada yang salah. Jadi termasuk juga kemudian dalam konteks untuk interaksi tadi, ya, termasuk juga soal ritual itu juga berusaha meninggalkan yang dilarang, ya, oleh ajaran agama.
Apa itu? Ya banyak sekali ya. Banyak sekali, saya kira kita sudah bisa memahami. Jadi intinya konsisten dengan agamanya ya. Komitmen dengan agamanya. Ya, tentu juga termasuk dengan ajarannya ya. Dan ternyata kalau kita tilik ajaran agama kita ini luar biasa. Tidak ada yang tertinggal dalam kehidupan ini. Nun sewu, saya sering kemudian menyatakan urusan agama itu ternyata mulai urusan yang remeh-temeh sampai urusan yang paling penting. Yang remeh-temeh seringkali saya contohkan itu adalah mulai urusan masuk WC sampai urusan masuk surga. Semua diatur dalam agama. Kita tahu ya bahwa sahabat-sahabat virus ketika TK ya atau mungkin masyarakat yang lain sekolah di TK itu sudah diajari bagaimana ketika mau masuk WC dan gimana keluar. Berbeda ketika kita masuk tempat-tempat suci seperti masjid dan musola. Kalau WC kiri dulu, keluarnya kanan. Tapi kalau masuk masjid atau masuk musola, kanan dulu, baru keluar kiri. Dan masing-masing ada doanya. Dan doanya doa tertentu. Dan doa itu adalah ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini remeh-temeh nih urusan WC itu kan remeh-temeh ya. Siapa yang mau bertahan lama di WC? Ya sudah, masuk itu ya sebetulnya enggak mikir, keluar juga enggak mikir, itu nanti di cocok PT apa ora ya itu enggak mikir ya. Tapi itu dianggap penting oleh agama walaupun soalnya remeh. Jadi kita kalau masih WC kan juga mikir saja karena sudah terasa gitu kemudian masuk. Begitu masuk juga nggak mikir itu keluarnya gimana, kemudian nanti setelah keluar itu mau diapakan ya, dan tidak ada rasa kecewa ketika kemudian kehilangan itu. Begitu remehnya, tapi kemudian tidak hanya itu, ada yang mengatakan bahwa WC itu tempatnya setan ya. Tempatnya setan, makanya tidak boleh di situ berlama dan tidak ada yang mau berlama-lama. Saya nggak tahu kalau WC-nya atau toiletnya Mas Saiful ya. Toiletnya Mas Saiful mungkin di situ ada TV-nya, ada komputernya, ada laptopnya. Jadi iso kerasan seperti itu ya. Tapi gak umum ya. Model seperti itu tidak umum ya. Sekali lagi bahwa WC itu toilet itu adalah menurut kita yang remeh-temeh itu ya, karena memang hanya tempat buang kotoran itu, tapi di agama diatur ya, diatur seperti yang tadi saya nyatakan. Apalagi kemudian masuk masjid ya, kebalikan daripada urusan yang remeh-temeh itu ya, itu kemudian urusan yang paling penting, ending dari tujuan kehidupan kita itu ya. Surga, siapa yang enggak kepingin ada kebahagiaan ya yang berupa surga itu? Saya kira semuanya seperti itu ya. Kemudian apa yang diatur ketika kemudian kita kepingin masuk surga, yaitu imtisalu awamiri wastinabu nawahi. Jadi apa itu yang harus dilakukan dan apa harus dicegah? Ya ini, hidup di antara WC sama surga itu. Ono soal organisasi, ono soal politik, ono soal ekonomi, ada soal pendidikan, ada soal pergaulan ya, antar teman, rumah tangga, dan semuanya dalam kehidupan ini ya, itu diatur dalam agama. Jadi kalau itu kemudian kita lakukan sesuai dengan ajaran agama yang benar ya, menurut junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya, sebagai membawa risalah itu ya,
yang tentu itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian biasa melarang, maka kita akan mendapatkan predikat yang paripurna itu, la'allakum tattaqun itu ya. Ini persoalannya, bagaimana kemudian caranya sehingga kita bisa mendapatkan apa itu namanya predikat yang paripurna itu. Kelihatannya diucapkan gampang ya, jadi disebut ayatnya tadi juga gampang ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya semuanya bisa itu. Diterjemah juga bisa, manai juga bisa, dinyatakan tadi seperti saya katakan tadi juga gampang ya. Tujuan akhir dari puasa adalah predikat ketakwaan yang saya bagaimana persoalannya, bagaimana kemudian supaya kita bisa mendapatkan prestasi yang sangat paripurna itu, yaitu jastimul muttaqin itu. Mungkin ketika kita bicara itu barangkali ya kita harus ngoncai dulu sebetulnya, refleksi ya, tentang apa sebenarnya makna daripada puasa itu, apa hakikatnya sebetulnya puasa itu. Puasa itu mungkin salah satu diantaranya bisa dikatakan sebagai puasa dalam bulan Ramadan itu adalah momentum untuk refleksi diri ya. Momentum untuk refleksi diri. Refleksi diri itu kan kesempatan untuk kita mengaca ya, apa perlunya kita mengaca itu di hadapan cermin itu ya, itu supaya kita bisa mengetahui secara mendalam sebetulnya hakikatnya kita ini seperti apa. Hakikatnya kita ini seperti apa, posisinya seperti apa. Dan tentu ketika kita menghadap cermin itu kan biasanya begitu ya Pak. Jadi melihat di mana yang kurang pas, kemudian hidungnya barangkali ada apanya ya, dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian yang tidak beres dicoba untuk diperbaiki di muka cermin itu. Jadi refleksi diri itu saya kira itu tadi di dalamnya termasuk bagian introspeksi diri itu ya, muhasabah ya. Apa yang kemudian dicoba untuk dilihat kembali, dilihat melalui cermin, diintrospeksi, dimuhasabah ya, diri kita sendiri ya, diri kita sendiri. Jadi selama 1 tahun atau paling tidak kalau itu kemudian 1 tahun 12 bulan ya, nah, itu kemudian Ramadan salah satu dari 1 bulan di antara 12 bulan, maka sangat mungkin kita ya semua ya itu berpeluang untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak dibenarkan oleh ajaran, kesalahan ya, mungkin lupa ya, mungkin sembrono dan lain sebagainya ya, yang seringkali malah tidak kita sadari apa yang kita lakukan tidak kita sadari, dan itu adalah naluri kita ya, naluri kita ini lebih pandai untuk mengetahui dan menyampaikan kepada orang lain tentang kebenaran kita dibanding untuk menyadari kesalahan. Nah begitu sebaliknya, kita ini terbiasa ya secara naluriah itu ya, itu lebih pinter ya inventarisir ya kelemahan dan kekurangan orang lain ya, daripada kemudian kebenaran daripada orang lain itu sendiri ya, orang lain itu sendiri. Makanya insya Allah kalau nggak salah sahabat Umar bin Khattab mungkin ya yang sangat populer pernah menyatakan hasibu anfusakum
qabla an tuhasabu itu adalah pengingat ya. Pengingat ya. Karena kita ini seringkali kemudian melupakan itu ya. Dan memang sesuai dengan jadiannya ya. Manusia itu kan dari insan, dari nasia ya. Makanya mahalul khotok wan nisyan ya. Tempatnya salah ya, dan tempatnya lupa. Untuk itu kemudian ada momentum yang sangat luar biasa yang sengaja kemudian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa bulan Ramadan itu ya. Bulan Ramadan itu saya nggak tahu ya, ketika kemudian kita menghitung kesalahan kita dan kebenaran kita ya, dalam hal apa saja dalam 11 bulan yang lalu ya, sebelum bulan Ramadan ini ya. Mungkin diwadahi keranjang bejat itu kan tenteng ya. Ya. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Rahman, Maha Rahim. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih kesempatan baik untuk kemudian merenung dalam 1 bulan. Ya, merenung dalam 1 bulan. Untuk memanfaatkan itu tadi, merefleksi diri, coba metani apa yang sudah kita lakukan nih, sing salah dindi, sing kurang yang mana, kemudian apa yang pernah kita lakukan ya, apa itu terhadap diri sendiri, terhadap teman, sesama, tetangga, mungkin juga orang tua barangkali ya, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang tahu kita. Kalaupun kita nggak bisa mendaftar, ya sudahlah, kita sampaikan kepada Allah semua apa yang kita lakukan ya. Saya juga nggak tahu bener apa ora gitu ya. Ya Allah, ini jenengan ridhoi ya, jenengan ridhoi ya. Sudah nggak pakai minta ganjaran surga, nggak apa, pokoknya sampai ridhoi ya Allah, jenengan ridhoi ya Allah. Untuk itu maka bulan Ramadan seringkali kita katakan sebagai bulan ampunan, syahrul maghfirah, dikatakan sebagai syahrul ibadah ya. Syahrul maghfirah berarti bulan kita bisa mendapatkan ampunan. Bisa saja bulan di mana Allah selalu memberi ampunan kepada siapa saja yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul ibadah ya, sebagai bulan ibadah ya. Kita tahu bahwa ibadah ya, ini adalah bagian daripada ihsan itu ya. Daripada jadi kan Islam itu ada, di agama kita itu kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman ini adalah pokoknya sebagai dasar untuk memantapkan kita ya dalam kita beragama. Karena keimanan mesti berhubungan dengan yang abstrak-abstrak. Allah kan abstrak ya. Malaikat juga abstrak. Para rasul orangnya kelihatan, tapi apa iyo gitu ya, kan abstrak gitu ya. Loh kok menungso hubungan karo Allah seperti itu, wong kita saja juga nggak bisa. Itu abstrak. Kemudian soal apa itu namanya, siksa kubur ya, itu kan cerita saja, itu kan abstrak. Nah ini dasar utama, kemudian dielaborasi, direfleksikan dalam bentuk amalan yang diatur dalam apa namanya, Islam itu sendiri ya. Islam itu kan juga ada rukunnya itu ya, yang ada 5 itu, mulai syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, kemudian haji itu. Ya itu betul-betul ritual ya, sebagai konsekuensi yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari keimanan tadi ya.
tidak hanya itu ya, di setelah iman itu kemudian direfleksikan, diwujudkan dalam bentuk amalan yang diatur dalam Islam itu ya. Tapi kemudian bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu benar? Maka ada ihsan. Maka ketiga-tiganya itu tidak boleh ditinggalkan. Apa itu sebetulnya ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi ibadah itu apa? Ibadah itu pokoknya apa yang kita lakukan di dunia ini, apa itu yang ritual atau itu yang non ritual, yang hubungannya dengan Allah langsung atau yang hubungannya dengan sesama. Yang sering kita katakan ada ibadah mahdho, ghairu mahdho, ibadah vertikal, ibadah horizontal ya, horizontal ya. Jadi itu tadi ya, mulai urusan masuk WC sampai masuk surga, urusan ngurusi Averus, ngurusi PMII, ngurusi UIN ya, pendidikan, politik dan seterusnya, itu ibadah. Termasuk apalagi kemudian yang sifatnya ritual itu. Nah, ketika kita pas lagi itu ya, ketika kita lagi kalau dilihat di posisi kita ya, ketika kita lagi berdiri, berbaring, ketika duduk, pokoknya keadaan orang itu kan begitu Mas. Nek gak ngadeg ya longgo, nek gak longgo ya berbaring ya, atau turu. Di luar itu kelempang-kelempang ya. Selama itu selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu. Jadi Allah itu ada di mana-mana ya. Jadi apa itu konsekuensinya ketika kemudian merasa diawasi oleh Allah, didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apa yang mau kita lakukan ya, setiap apa yang mau mungkin kita ucapkan, setiap tingkah laku kita, maka kita pasti berusaha ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Nah, jadi kalau sholat yang sebenarnya yang seperti apa ya, kalau kemudian mencari teman seperti apa, ketika bergaul seperti apa, karena punya duit seperti apa, yo sudah banyak ya. Jadi itu tadi ya. Jadi itu ibadah itu. Jadi berarti kalau untuk syahrul ibadah, berarti ini momen penting untuk kemudian kita mencoba untuk memperbaiki diri di aspek perilaku, di aspek peribadatan, di aspek pergaulan dan seterusnya ya, dan seterusnya. Dan lagi biasa dikatakan sebagai syahrul taubah. Taubah itu kan ya refleksi, maksud taubah itu Pak ya. Apa itu menyatakan kesadaran ya, mencoba untuk membangkitkan kesadaran ya tentang kesalahan yang pernah kita lakukan, yang kemudian tidak mencoba untuk kembali melakukan lagi. Itu sebetulnya taubat ya, taubat ya. Nah, kemudian banyak predikat atau sebutan-sebutan bulan Ramadan itu karena kandungan hikmahnya sangat luar biasa ya. Endingnya itu kemudian itu tadi kita sadar bahwa ini bulan maghfirah, bulan ibadah, bulan taubat, yang semuanya itu adalah ada kaitannya dengan soal refleksi diri tadi, momen untuk refleksi diri itu. Apa yang sebetulnya nanti kita bisa peroleh ya. Ternyata ada jaminan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ini sebagai bulan mubarak ya.
bulan yang penuh barokah. Jadi artinya bahwa siapa yang mau memanfaatkan momen penting ini untuk refleksi diri, maka akan mendapatkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu ziyadah, tambahan, Mas. Baik secara kuantitatif atau kualitatif, ya. Jadi berkah itu sebetulnya tambahan. Jadi kalau kualitatif itu bisa saja, secara kuantitatif itu tidak banyak, tapi kemudian yang kita peroleh menjadi menyenangkan, ya. Ini penting karena sekarang banyak orang yang punya banyak, ya, tapi malah justru nggak tenang, ya, nggak tenang. Nah, jadi duitnya banyak, ya, jabat bolak-balik, tapi karena prosesnya juga nggak benar, maka kemudian nggak tenang, ya. Nah, jadi duit akeh tapi apa itu ya suruh jaga apa ngundang security sing ngopo ya kuatir gue sewaktu-waktu ono polisi, ono BPK, ya, ono KPK, ya. Kemudian itu kan menjadi tidak tenang. Jadi barokah, ya, suasana yang mubarok, yang ada keberkahan itu suasana yang kondusif, menyenangkan, menenangkan, dan tentu di situ tidak ada rasa kekhawatiran sedikit pun, ya. Tidak ada rasa kekhawatiran sedikit pun. Tapi kalau ada rasa kekhawatiran, ini pasti ada yang nggak benar. Nah, jadi itu berarti ada yang tidak benar. Karena apa? Al-ismu itu mahaka fi sodrika. Bakarista ayat toli abiyah. Jadi al-ismu itu dosa. Dosa itu kan barang nggak beres, barang nggak benar. Apa itu sebetulnya dosa itu atau al-ismu itu? Al-ismu itu adalah satu hal yang jika kita punya itu menjadi kita ragu-ragu. Iki gak salah tak aku duwe ngene iki, ya. Jadi ada keraguan. Kalau kita ada keraguan berarti ini ada yang nggak benar. Ini ada yang nggak benar. Jadi yang dinamakan dosa itu adalah ketika kita melakukan atau mengucapkan apa itu di hati ada ragu-ragu, ya. Benar nggak sih tak jengku nambahin ini? Benar apa nggak nambahin? Nah, kalau sudah begitu tak mayuribu kailah malayuribu. Tinggalkan apa yang meragukan itu untuk menuju yang tidak meragukan, ya. Jadi sekali lagi bahwa apa itu insya Allah nanti kalau kemudian kita mencoba memanfaatkan momen yang sangat penting itu tadi endingnya, ya, itu dinyatakan sebagai syahrul mubarak, syahrul sa'adah, ya. Jadi sebagai apa bulan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan bagi siapa? Kebahagiaan bagi orang yang betul-betul mau memanfaatkan momentum yang sangat baik itu, ya. Kemudian apa namanya seterusnya, saya kira kita harus berdoa, berharap, ya, kita masuk bagian dari orang-orang hamba Allah yang diberi kesempatan untuk kemudian sadar, ya, atas momentum yang sangat baik itu, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu dalam satu bulan Ramadan itu, dan harus menganggap, ya, atau berkeyakinan, ya, atau paling tidak itu merasakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir yang akan saya alami. Walaupun tetap kita berdoa bahwa kita berharap nanti akan bisa menangi, ya, mengikuti beberapa bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, ya. Nah, jadi saya kira itu, ya. Jadi sekali lagi bahwa
bulan Ramadan ini sebetulnya tidak hanya soal ritual, tapi juga soal non ritual. Jadi hakikat daripada bulan Ramadan itu sebenarnya tidak hanya al-imsaku anil mubtilat, ya, tidak hanya sekedar mencegah apa yang membatalkan puasa, atau al-imsaku anil muftirat, ya, yang membatalkan puasa secara syariat, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa menurut syariat. Sebetulnya tidak hanya sekedar itu, tapi hakikat daripada puasa itu adalah al-imsaku anil muhlikat, ya, atau an muhlikatil saumi, al muhlikatis saumi, ya. Jadi menahan untuk supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa itu sendiri. Apa yang sebetulnya yang merusak? Membatalkan dengan merusak beda, ya. Kalau membatalkan itu ya sudahlah, kalau itu tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan yang lain menurut syariat, yaitu sudah sah puasanya. Tapi kemudian kita sebetulnya tidak hanya sekedar itu di aspek ritualnya, tapi kemudian lebih dari itu kita bisa mendapatkan hakikat atau fadilah daripada puasa itu sendiri, yang sehingga tadi jaminannya adalah predikat paripurna tadi, yaitu menghindarkan, berusaha untuk menghindari dari hal-hal yang merusak puasa. Apa itu yang merusak puasa? Itu perilaku jelek, omongan tidak baik, ya. Ya pokoknya itu di luar ritual, tapi yang jelek-jelek itu harus ditinggalkan, ya. Ya soal ngomong, soal perilaku, ya apa sajalah itu, ya. Jadi kalau begitu berarti hakikatnya puasa itu ya puasa harus puasa total, termasuk juga puasa hatinya, puasa telinganya, puasa mulutnya, dan puasa segalanya, ya. Dan tidak usah khawatir karena waktunya itu sebetulnya dalam 1 bulan. Tapi diharapkan apa yang kita lakukan dalam 1 bulan itu, ya, semangat ibadah yang luar biasa, ya. Yang biasanya kadek qiyamul lail itu terus qiyamul lail. Biasa di kalau terawih melu terawih, biasa nggak tadarus, di bulan-bulan sebelumnya tadarus, ya. Biasa nggak sedekah, itu sedekah dan seterusnya. Termasuk juga itu tadi mencoba untuk membatasi keinginan nafsu, ya, makan, minum. Itu kan dilarang makan atau minum, melakukan hal yang sebetulnya dihalalkan sebetulnya. Tapi itu ada aspek nafsunya sebetulnya. Makan itu soal nafsu, ya. Minum nafsu, ya. Kemudian ada lagi berhubungan suami istri, nafsu. Untuk itu kemudian dicoba untuk dibatasi, ya. Diistirahatkan sebentar, ya. Jadi kesempatan untuk latihan mengendalikan nafsu, ya. Jadi puasa ini itu tadi banyak hal, ya, kesempatan untuk mencoba untuk tidak mengumbar nafsu, kesempatan untuk melatih kesabaran, ya. Kemudian hidup kesederhanaan, ya. Kemudian hidup bersama atau kebersamaan. Kalau itu kebersamaan, ya, saya kira tidak hanya teman virus, tapi juga komunitas-komunitas tertentu, termasuk juga masyarakat secara individual, ya. Jadi ya di luar biasanya iyalah, ya, itu kemudian kunjung ke pesantren, ke yayasan, ya, anak yatim, ya. Tapi biasanya bulan Ramadan malah lebih dari
dari itu. Jadi inginnya kan itu tadi ya. Jadi membangun kebersamaan ya. Kemudian membangun rasa solidaritas ya. Membangun rasa empati. Wis toh, pokok iki noto atau bangun melatih semua hal yang baik dalam kehidupan ini. Jadi banyak sekali lah yang itu, tapi itulah makanya sekali lagi bahwa supaya kita bisa mendapatkan predikat yang paripurna sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu predikat muttaqin ya. Maka kemudian kita harus sadar ya bahwa puasa ini adalah momentum penting untuk kita refleksi diri, untuk sekali lagi muhasabah, untuk memperbaiki diri agar kemudian kehidupan kita semakin hari nanti semakin baik ya. Semakin hari semakin baik ya. Sekecil apapun yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya, dan saya terima kasih ada kesempatan untuk kemudian bisa berbincang-bincang terkait dengan soal hikmah Ramadan ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua ya, di amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semua, dan segala kesalahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehidupan kita nanti pasca bulan Ramadan ya itu bisa lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan tidak kalah penting, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kembali bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira itu kurang lebihnya. Sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.